Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putumia Berliana dengan NIM 24110111049, nomor absen 11 dari kelas BKB. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan UAS statistika inferensial yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel dan skala pengukuran yang digunakan dalam UAS saya pada kali ini. Nah, variabel bebas dalam UAS saya ini, saya menggunakan layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa dalam suasana kelompok secara terstruktur. Layanan ini juga bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka, kemampuan sosial, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, variabel ini diberikan sebagai perlakuan kepada kelompok eksperimen. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepercayaan dari diri siswa, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai situasi baik akademik maupun sosial, serta keberanian dalam mengambil keputusan dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepercayaan diri siswa adalah skala Likert dengan rentang skor 30-90. Skala Likert digunakan karena sesuai untuk mengukur aspek psikologi secara kuantitatif dan hasilnya dapat dianalisis menggunakan statistik parametrik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu penyusunan data dummy. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu data dummy. Data dummy merupakan data yang dibuat dan disusun untuk mensimulasikan hasil penelitian, seolah-olah data tersebut diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan. Data yang digunakan adalah data post-test, yaitu data yang diambil setelah perlakuan diberikan. Dalam penelitian ini, jumlah subjek terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen sebanyak 30 siswa dan kelompok kontrol sebanyak 32 siswa. Skor post-test pada kedua kelompok disusun dalam rentang 30 hingga 90, sesuai dengan rentang skor instrumen yang digunakan. Data dummy tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca dan siap untuk dianalisis menggunakan teknik statistik, seperti perhitungan mean, standar deviasi, dan uji T. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, di sini tidak terdapat poin 3 secara terpisah, namun bagian ini secara tidak langsung tercakup dalam proses transisi dari penyusunan data dummy menuju tahapan analisis data, di mana data yang telah disusun kemudian dipersiapkan untuk dianalisis secara statistik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai tahapan analisis data. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi dari masing-masing kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kontrol. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh mean kelompok eksperimen sebesar 78,93 dengan standar deviasi 5,39, sedangkan mean kelompok kontrol sebesar 64,50 dengan standar deviasi 6,02. Hasil ini menunjukkan bahwa secara deskriptif, skor kepercayaan diri siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Nah, selanjutnya dilakukan uji T untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan secara statistik. Hasil perhitungan menunjukkan nilai T hitung sebesar 9,922 yang mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Selain itu, dihitung pula effect size menggunakan quotient D dengan nilai sebesar 2,522. Nilai ini termasuk dalam kategori besar yang menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Nah, di sini
Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel digunakan untuk menampilkan nilai rata-rata dan hasil perhitungan secara ringkas, sedangkan grafik digunakan untuk memperjelas perbandingan rata-rata skor post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara visual. Penyajian grafik ini membantu menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki skor kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu pada bagian akhir, kesimpulan dan implikasi penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri bagi siswa. Hal ini dibuktikan melalui perbedaan rata-rata skor post-test yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa layanan bimbingan kelompok dapat dijadikan sebagai salah satu strategi utama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya untuk membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan sosial, serta kesiapan menghadapi tantangan akademik dan sosial. Baik, sekian penjelasan materi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup video kali ini dengan Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.